Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Pandanglah pada Yesus. Di sini ditulis oleh George Knight. George Knight ini ingin memfokuskan pandangan kita kepada Yesus. Dia adalah satu oknum yang dapat memberikan kita kelegaan pada setiap apa yang kita hadapi di dalam kehidupan di dunia ini. Dan juga Yesus adalah salah satu pemberi hidup, di mana hidup yang sekarang dan hidup yang akan datang. Bagaimana kita dapat memahaminya? Mari kita berkumpul bersama-sama untuk mempelajari dari kebenaran Tuhan melalui judul Injil sebelum Injil. Ayatnya terdapat dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Tuhan, juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Ini adalah nyanyian bila mana kita baca di Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Di sini adalah nyanyian Maria, di mana pada saat Maria bertemu dengan Elizabeth, bayi yang dikandung oleh Elizabeth sangat bergembira sekali oleh karena dia bertemu dengan juru selamatnya, yaitu Elizabeth adalah saudara dari Maria, di mana Elizabeth juga sedang mengandung pembuka jalan bagi Yesus sendiri. Di sini dia menyanyikan sebuah pujian di mana Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan besar kepada Maria, katanya. Dan namanya adalah kudus, di mana dia melihat seorang yang sangat rendah di mata manusia. Dia menggunakannya menjadi yang terbesar di dunia ini. Di sini bisa kita lihat penjelasannya. Di dalam nyanyian Maria terdapat apa yang ente Wright sebutkan, yaitu Injil sebelum Injil. Suatu teriakan nyaring kemenangan 30 minggu sebelum peristiwa di Bethlehem, 30 tahun sebelum Kalvari dan Paskah. Ini semua mengenai Tuhan dan semuanya mengenai revolusi. Dan ini semua karena Yesus. Yesus yang baru saja dikandung, belum dilahirkan, tetapi telah membuat bayi Elizabeth melompat-lompat kegirangan dalam rahim, serta membuat Maria dalam kegirangan dan pengharapan dan kemenangan. Ya, di sini dikatakan bahwa Maria sangat gembira pada saat dia datang berkunjung ke Elizabeth. Dan di sini 30 minggu sebelum Yesus dilahirkan. Kejadian ini terjadi sebelum Yesus dilahirkan. Dan pada saat itu juga Yohanes yang dikandung oleh Elizabeth melihat sang juru selamatnya datang kepadanya. Dia sangat bergembira. Reaksi yang ada pada saat itu yaitu dia melompat, dia kegirangan oleh karena Yesus mengunjungi dia. Dan di sini sangat luar biasa. Walaupun dia dalam kandungan, dia merasakan akan kehadiran ilahi pada saat itu. Di sini dikatakan bahwa Maria juga sangat gembira dalam pengharapannya dan kemenangan, di mana Tuhan memperhatikan kerendahan hambanya, dan dia mengambil hambanya ini untuk menjadi ibu bagi sang juru selamat. Di sini dikatakan juga dikatakan bahwa nyanyian Maria sering disebut Magnificat, dinyanyikan bersama trompet dan juga gendang oleh Johann Sebastian Bach. Diucapkan pelan dalam kamar-kamar doa umat Kristen rendah hati di seluruh dunia, dan dideklamasikan tak terhitung banyaknya pada
pertunjukan Natal indah. Inilah salah satu nyanyian Kristiani yang paling termasyhur. Jadi pada saat nyanyian Maria ini diambil oleh musisi-musisi pada zaman ini, mereka menuliskan lagu-lagu itu, lagu Natal, dan ini dipertunjukkan Natal yang indah. Mereka menyanyikan lagu dari Maria, dan sangat luar biasa katanya. Mereka menyanyikannya dengan sangat penuh hikmat. Inilah nyanyian yang mengenai kuasa Tuhan dan kemenangan Dia yang melalui anak yang belum lahir itu. Namun nyanyian itu tidak menceritakan seluruh kisah. Maria memandang kemuliaan besar, kemuliaan kabar baik itu, walaupun ia masih harus mempelajari banyak hal sementara anaknya bertumbuh menjadi dewasa. Ya, pada saat Maria menyanyikan lagu itu, karena sangat gembiranya, dia mencurahkan isi hatinya melalui lagu. Dan di sini dikatakan bahwa Maria telah memandang kemuliaan kabar baik yang walaupun dia masih harus mempelajari banyak sekali hal-hal yang masih tersembunyi di hadapannya. Di sini dia telah terus menyampaikan rasa syukurnya oleh karena Tuhan telah memilih dia menjadi seorang wanita yang sangat yang dapat digunakan, yaitu menjadi ibu daripada juru selamat. Bisa kita bayangkan bagaimana kehidupan Maria pada saat sebelum dia dipilih menjadi ibu daripada Yesus. Berarti Maria ini adalah seorang yang sangat luar biasa. Dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia adalah seorang yang benar-benar penuh penyerahan kepada Tuhan, sehingga dia dapat dipilih menjadi ibu bagi juru selamat kita. Kita pun demikian. Bila mana kita hidup pada zaman akhir ini menjadi Maria modern yang dapat Maria modern yang tidak dapat diperjualbelikan, kita akan dipilih menjadi alat-alat Tuhan. Kita akan dipilih menjadi saksi-saksi bagi Tuhan di zaman akhir ini. Karena di zaman akhir ini banyak sekali kita manusia-manusia yang tidak sanggup bertahan, oleh karena kita telah dipengaruhi oleh kehidupan di dunia ini yang penuh akan dosa. Biarlah kita mengambil teladan yang sangat luar biasa, yaitu kehidupan daripada Maria, sehingga dia dapat dipilih menjadi ibu bagi juru selamat kita. Di sini dikatakan bahwa Maria akan kehilangan dia ketika dia berusia 12 tahun. Di sini kalau kita melihat di Lukas 2 ayat 3 pada saat 35 pada saat mereka berada pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari Paskah. Pada saat itu Maria mempunyai tanggung jawab yang besar, tetapi dia dan Yusuf melalaikan akan pekerjaan mereka ini. Kalau kita baca di buku Kerinduan Segala Zaman, mereka menyanyikan kesempatan yang Tuhan telah berikan bagi mereka, sehingga mereka meninggalkan Yesus di Yerusalem. Seharusnya mereka terus menjaga akan Yesus, tetapi ingat bahwa mereka lalai. Di sini mereka lalai sehingga mereka membutuhkan kembali beberapa hari atau 3 hari lamanya untuk menemukan dia kembali. Begitupun dalam kehidupan kita, bila mana kita hidup di zaman akhir ini, kita tidak menghiraukan akan keberadaan Yesus dalam kehidupan kita, sehingga pada saat itu kita kehilangan akan pegangan akan Yesus, sehingga kita membutuhkan beberapa hari karena setan membuat kita begitu rupa sehingga kita tidak bisa terlepas dari dosa kita, sehingga kita membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan dia kembali sebagaimana ibu Maria dan Bapak Yusuf. Mereka hampir kehilangan akan Yesus pada saat itu, pas saat dia berumur 12 tahun tinggal di Yerusalem. Kemudian Maria akan menanyakan keseimbangan jiwanya ketika dia berumur 30 tahun. Di sini Maria menyimpan rahasia-rahasia yang besar. Dikatakan bahwa pada saat umur 12 tahun dia hampir kehilangan nyawanya.
kehilangan akan anaknya ini. Dan sekarang di umur yang ke-30 tahun, Maria masih menanyakan keseimbangan jiwanya, apa yang Yesus akan lakukan. Di sini dikatakan bahwa akan seperti putus asa selama 3 hari yang kelam di Yerusalem. Barangkali pertanyaan-pertanyaan apa yang salah dan apakah dia sudah kena tipu pada saat Maria memikirkan hal di mana dia kehilangan Yesus pada saat mereka pergi ke Yerusalem. Dia juga akan kehilangan Yesus pada saat umur Yesus 30 tahun pada saat dia memulai akan pelayanannya. Sungguh sangat luar biasa. Seorang yang dipilih oleh Tuhan, dia akan diragukan oleh setiap keadaan di mana dia akan kehilangan akan Yesus. Tapi ingat, Maria terus berada dalam pendiriannya, terus fokuskan pandangan kepada Yesus sehingga dia tidak kehilangan arah. Oleh karena begitulah rencana penyelamatan Tuhan. Dia harus kehilangan akan Yesus walaupun sebagai seorang ibu dia tidak rela untuk anaknya pergi meninggalkan dia, apalagi mati di kayu salib untuk kita. Tapi dia harus merelakan semuanya. Dia hampir saja bisa saja dia memikirkan bahwa apakah dia tertipu oleh semuanya ini. Tapi ingat, dia tidak memikirkan hal itu karena dia terus memfokuskan pandangannya kepada Tuhan. Tapi di balik kabut dan kegelapan takut pikirannya, maka akan muncul kebangkitan dan Pentakosta. Saat itu dia akan melihat segenap gambaran bayi yang ada di dalam rahimnya. Jadi Maria mengetahui semuanya pada saat dia mengandung akan Yesus. Dia akan melihat bagaimana Yesus akan disalibkan, bagaimana Yesus akan menderita untuk kita. Itu adalah suatu bayangan yang sangat kelam, yang sangat kabut. Tetapi dia mempunyai pengharapan di mana saat dia melihat segenap itu, dia akan pada saat dia melihat hal-hal ke depannya itu, dia melihat bayi yang berada di dalam bayinya ini. Satu gambaran yang jelas bahwa dia datang untuk kepentingan kita. Sekarang nyanyiannya menggemakan janji-janji perjanjian lama. Dalam hampir setiap syairnya, janjinya itu berbicara tentang Sang Juru Selamat yang akan membuat segala sesuatu menjadi benar, akan menyelamatkan umat perjanjiannya dan menjungkir balikan dunia ini. Jadi sudah jelas sekali bahwa pada saat pikirannya setan ingin menaruh pikiran bahwa dia telah tertipu oleh semuanya, tapi dia terus berpegang kepada Tuhan. Dia terus memandang kepada janji yang telah diucapkan oleh malaikat itu, bahwa bayi yang dikandung itu adalah bayi yang akan menjadi juru selamat untuk dunia ini. Dan dia melihat pada saat dia menyanyikan syair-syair, setiap syair yang dinyanyikan oleh Maria menunjukkan pada janji-janji perjanjian lama. Dikatakan janji-janji itu berbicara tentang juru selamat yang membuat segala sesuatu benar dan menyelamatkan umat perjanjiannya dan menjungkir balikan dunia dari setiap perbudakan akan dosa. Jadi dia akan membuktikan kebenaran itu. Bayi yang dikandungnya itu, yaitu Injil sebelum Injil. Injil itu adalah bayi, itu adalah Yesus itu sendiri. Dan Injil itu akan menjadi manusia yaitu akan mengambil rupa sebagai seorang hamba hanya untuk kepentingan kita. Di sini dikatakan kegembiraan Maria pada saat dia melihat hal-hal yang besar yang akan terjadi. Itu menguatkan dia untuk terus bertahan menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Dan dia mengandung bayi yang yaitu juru selamat itu sendiri adalah karunia terbesar. Tuhan memilih dia. Tuhan tidak memilih wanita-wanita pada zaman itu, wanita-wanita yang berada di kerajaan, tapi dia memilih seorang hamba yang setia kepada Tuhan. Begitupun dengan kita pada saat kehidupan kita di dunia ini. Mungkin banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Sebagaimana Maria, dia pada saat melihat ke depannya bagaimana juru selamat akan menderita untuk kita, dia mengambil satu positif dari hal itu, sesuatu yang positif dari hal itu, bahwa dia juru selamat ini akan menyelamatkan semua manusia, umat perjanjiannya, dan juga akan menghapus segala
dosa dari dunia ini. Dia akan menjungkir balikan setiap dosa dari dunia ini, dan ia akan menyelamatkan umat-umatnya. Inilah janji yang sangat pasti yang Maria alami. Kita pun demikian. Walaupun kita tidak dapat melihat Yesus hidup di dunia ini, tapi dalam Alkitab telah menceritakan bagaimana penjelmahan Yesus masuk ke dunia ini, menjadikan kita layak untuk menerima akan kehidupan yang kekal itu. Jadi jangan pernah sia-siakan kesempatan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Itu dia rela mati di kayu salib hanya untuk kepentingan kita. Dia rela mati untuk menggantikan tempat kita. Apakah kita akan menyanyiakan kesempatan yang telah Tuhan berikan bagi kita? Di sini biarlah kita mengatakan bahwa, oh Tuhan, seperti Maria kami melihat segala sesuatu yang tidak jelas. Namun kami bersukacita di dalam kuasa-Mu dan keselamatan kami. Kami memuji-Mu hari ini karena apa yang telah Engkau lakukan, sedang lakukan, dan akan lakukan di masa yang akan datang. Di sini pada saat Maria mengandung akan bayi itu, dia tidak bisa melihat ke depan yang penderitaan Yesus itu, tapi dia merenungkan itu bahwa juru selamat akan datang ke dunia ini. Dia melihat sesuatu yang tidak jelas itu, tetapi dia yakin bahwa Tuhan yang akan menuntun dia untuk melewati setiapnya dan setiap kehidupan yang dia akan lewati. Biarlah kita juga, walaupun kehidupan kita ke depannya tidak jelas, oleh karena mungkin kita mengikuti akan Tuhan, kita mau melakukan pekerjaan Tuhan, jangan khawatir karena Tuhan telah mendahului kita. Dia akan membukakan setiap jalannya bagi kita. Sebagaimana Maria, dia dituntun walaupun tadinya pada saat dia mengandung dia tidak melihat kejelasan dari semuanya, tetapi pada saat dia menjalani semuanya dengan baik, pada saat dia berjalan, semuanya berjalan dengan baik. Dia mengerti semuanya. Pengertian yang sangat luar biasa diberikan kepadanya, sehingga dia menjadi ibu dari juru selamat kita. Biarlah semua yang Maria alami menjadi bagian kita juga, agar kita terus berserah kepada Tuhan, terus memfokuskan pandangan kita kepada Tuhan, agar bila mana kita hidup di zaman akhir ini dapat mempersiapkan diri kita untuk hari besar itu. Karena itulah yang Tuhan rindukan. Biarlah kita dapat mengambil komitmen kita hari ini untuk menjadikan Yesus sebagai teladan hidup. Injil yang kekal itu biarlah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Itu melalui mempelajari akan kebenaran Tuhan, melalui membuka diri kita untuk Dia membentuk kita menjadi tabiat seperti Kristus. Biarlah itu menjadi renungan kita hari ini, dan kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.